Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru Ibu hebat semuanya? Mudah-mudahan hari ini dan untuk seterusnya kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat semuanya, izinkan lagi saya hari ini ingin membagikan kegiatan-kegiatan saya selama mengikuti CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Tengah. Perkenalkan, nama saya Umi Salama. Saya bertugas di SMP Negeri Purworejo, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini saya akan membagikan sebuah kegiatan tugas modul 1.2 tentang merefleksikan pembelajaran yang sudah saya pelajari, yaitu modul 1.1 dan 1.2 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dan nilai serta peran kita sebagai guru penggerak. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang sudah saya pelajari pada modul 1.1 dan 1.2 adalah sebagai berikut. Filosofi Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan, bahwasanya pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian pada modul 1.2 saya juga mempelajari tentang nilai dan peran seorang guru penggerak. Adapun nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga kolaboratif, keempat reflektif, dan terakhir adalah inovatif. Sementara peran apa sih yang harus kita miliki sebagai seorang guru penggerak? Peran-peran itu diantaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau biasa kita kenal dengan student agency. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, menggerakkan komunitas belajar yang memang ada di lingkungan kita. Kemudian Bapak Ibu, setelah saya mempelajari 2 modul yang ada pada pelatihan calon guru penggerak ini, saya berusaha merefleksikan modul yang sudah saya pelajari tersebut sebagai berikut. Setelah mempelajari 2 modul tersebut, saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sebagai pendidik kita harus mampu menuntun murid kita pada suatu titik di mana mereka bisa merdeka, selamat, dan berbahagia dengan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan untuk mewujudkan semua itu, untuk mewujudkan cita-cita pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro itulah peran kita sebagai guru penggerak ini sangatlah diperlukan. Nilai-nilai peran yang ada pada seorang guru penggerak inilah yang harus kita implementasikan, kita lakukan, dan terus kita perjuangkan untuk dapat mewujudkan cita-cita atau tujuan pendidikan yang sebenar-benarnya. Tahapan refleksi yang pertama adalah peristiwa. Peristiwa yang memang benar adanya terjadi saat saya mempelajari modul-modul ini. Jadi ada suatu momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya setelah proses pembelajaran modul 1.1 ini hingga 1.2, yaitu ketika saya belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana kita sebagai pendidik haruslah mampu menuntun murid kita menjadi manusia yang merdeka dengan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Disinilah saya sebagai calon guru penggerak ini sangatlah tergerak untuk melakukan suatu perubahan bagi diri saya sendiri dan juga bagi rekan sesama pendidik.
Peran dan nilai sebagai guru penggerak inilah yang menurut saya sangatlah penting untuk dapat mewujudkan cita-cita pendidikan kita. Sebagai seorang guru penggerak, saya haruslah mampu membuat suatu perubahan dan mampu memberikan sebuah contoh serta motivasi kepada seluruh rekan-rekan pendidik di sekolah saya agar dapat membuat suatu perubahan positif, perubahan ke arah yang lebih baik demi memerdekakan murid atau bahkan demi melakukan sebuah perubahan baik di sekolah atau di lingkungan sekolah kita. Langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu, saya ingin menceritakan perasaan yang saya dapatkan ketika saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Jadi ada suatu perasaan yang muncul dari dalam diri saya. Suatu perasaan yang sangat membuat saya bahagia, di mana saya benar-benar termotivasi dan tergerak untuk terus berusaha membuat suatu perubahan untuk diri saya sendiri dan juga untuk rekan-rekan pendidik yang ada di sekolah saya. Terus dalam hal apa perubahan itu yang ingin saya lakukan? Perubahan yang ingin saya lakukan salah satunya adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi Bapak Ibu, dari cerita di atas, saya simpulkan bahwasanya untuk mewujudkan cita-cita itu, cita-cita kecil saya itu, sangatlah diperlukan atau dibutuhkan semua yang sudah saya pelajari pada modul 1.2, yaitu tentang nilai-nilai dan peran saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu, langkah yang selanjutnya adalah pembelajaran. Apa yang saya dapatkan atau pembelajaran apa yang saya dapatkan ketika saya mempelajari modul ini. Jadi ya Bapak Ibu, sebelum momen tersebut terjadi atau sebelum materi ini saya pelajari, saya itu hanya berpikir seperti ini, bahwa pendidikan itu, bahwa pembelajaran itu hanyalah cukup kita sebagai guru itu mengajar, menuntaskan materi, menggugurkan kewajiban, dan menghalalkan gaji yang saya terima atau yang saya peroleh. Tetapi alhamdulillah sekarang saya berpikir beda, bahwa sebagai pendidik itu tidak hanya fokus pada semua itu, tetapi ada murid yang wajib kita tuntun, kita arahkan menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Serta ada sebuah kewajiban bagi kita untuk menuntun dan menguatkan karakter murid sehingga murid tersebut mempunyai karakter dan budi pekerti yang baik tentunya. Selanjutnya adalah langkah yang terakhir ini Bapak Ibu, cara bagaimana atau penerapan apa yang akan saya lakukan ke depannya, rencana apa yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi Bapak Ibu, saya itu mempunyai sebuah rencana, yaitu akan melakukan suatu perubahan dalam hal pengembangan diri saya sendiri. Di antaranya adalah mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, menjadi pemimpin pembelajaran, meningkatkan semangat dalam menjadi penggerak komunitas, dan akan terus berkolaborasi, mendampingi dan memotivasi seluruh rekan guru untuk terus melakukan perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dan juga akan selalu merefleksikan diri saya. Saya akan selalu merefleksikan segala aktivitas, segala kegiatan yang sudah saya lakukan. Untuk apa saya perlu merefleksikan itu semua Bapak Ibu? Karena tanpa sebuah refleksi, suatu kegiatan itu mungkin tidaklah lengkap. Karena dengan refleksi, kita akan mengetahui sejauh mana capaian yang sudah kita dapatkan dari kegiatan tersebut atau dari pembelajaran tersebut. Adakah yang perlu kita tingkatkan? Adakah yang perlu kita kurangi? Bahkan adakah yang perlu kita pertahankan? Nah, cukup sekian Bapak Ibu.
Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan untuk kegiatan hari ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kalaupun ada sesuatu yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa. Terus semangat Bapak Ibu, guru hebat semuanya. Teruslah melakukan sebuah perubahan yang positif demi mencapai tujuan pendidikan, yaitu memerdekakan serta didik atau murid kita. Semangat Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.